Resmi jadi suami istri dan selalu upload kemesraan di media sosial, pasangan artis Ria Ricis dan Tengku Ryan, Diska Ahmad Ustazah Lulung dan Buya Yahya. Pengantin baru Ria Ricis dan Tengku Ryan lakukan bulan madu bersama. Namun, momen Tengku Ryan peluk, cium hingga gendong sang istri malah dikomentari miring netizen. Kebahagiaan masih menyelimuti pasangan pengantin baru Ria Ricis dan Tengku Ryan. Diketahui keduanya baru saja resmi menikah pada Jumat 12 November 2021 lalu. Sama seperti pengantin baru pada umumnya, Ria Ricis dan Tengku Ryan melakukan bulan madu bersama. Dua sejoli ini rupanya memilih Bali sebagai tempat bulan madu. Hal itu diketahui lewat postingan keduanya di akun media sosial masing-masing. Ria Ricis dan Tengku Ryan rupanya memilih Hotel DXD, Bali sebagai tempat mereka menginap selama bulan madu. Momen kebersamaan mereka selama bulan madu pun mereka bagikan. Terlihat dalam postingan mereka, Ria Ricis dan Tengku Ryan tampak begitu mesra. Tengku Ryan yang semula dinilai kalem, terlihat terus memeluk dan mencium pipi Ria Ricis. Ia bahkan beberapa kali menggendong istrinya itu. Alih-alih terbawa perasaan alias baper, ternyata Neter justru menanggapi sinis kemesraan yang ditunjukkan oleh Tengku Ryan dan Ria Ricis tersebut. Rupanya Neter mencibir keduanya terlalu berlebihan alias lebay dalam mengumbar kemesraan. Neter pun ramai memperingatkan Ria Ricis dan Tengku Ryan. Bahkan ramai Neter menyeret nama kakak Ria Ricis, Oki Setiana Dewi, yang pernah berceramah soal hukum memamerkan kemesraan di depan publik. Kok gue geli ya, ngeliatnya kayak gimana gitu, mana diumbar? Ya tahu sih udah sah, tapi jadi konsumsi publik, tulis salah seorang netizen. Baper, biasa aja tuh, malah lebih kemual liatnya, komentar akun yang lainnya. Lebay pol, seru akun yang lainnya. Kukira couple sebelah lebay. Ternyata pasangan ini lebaynya lebih parah sih, timpal netizen lainnya. Sementara itu, Ustazah Lulung Muntaza yang dikenal dekat dengan Ria Ricis dan diundang di acara pernikahan sang YouTuber memberikan kesaksian soal pernikahan adik Oki Setiana Dewi itu. Menurut Lulung, Ricis adalah sosok perempuan yang sangat baik, bahkan cenderung tak banyak bicara. Hal itu memang sangat bertolak belakang dengan sifat Ricis saat berada di depan kamera. Sosok Ria Ricis itu kalau kita deket yang bakal banyak omong, tapi kalau nggak deket ya nggak banyak omong. Ibaratnya kayak radio, kalau nggak lagi disetel nggak ngomong, ujar Lulung dikutip dari YouTube Seleb On Cam. Lulung yang diundang ke pernikahan Ria Ricis menyebut pernikahan sang YouTuber memang sangat megah. Bahkan tamu undangan mendapat souvenir yang tergolong sangat fantastis. Kendati demikian, ia tetap memberikan peringatan kepada Ricis untuk tetap menjaga rumah tangganya. Semoga pernikahan ini benar-benar langgeng. Jangan sampai heboh-heboh di awal, gak taunya terjadi macam-macam, kata Lulung. Sang ustazah berharap pernikahan Ricis dan Ryan bisa langgeng hingga maut memisahkan. Di sisi lain, Buya Yahya menjelaskan hukumnya suami istri bermesraan di depan umum atau media sosial. Sebagian orang ingin mengabadikan momen-momen yang ia lalui untuk mengenang dan mengingat sewaktu-waktu. Dengan pasangan yang halal menikmati suasana di tempat tertentu yang ramai dikunjungi orang lain. Suami istri sudah diakui oleh negara dan agama, hubungan mereka sah. Namun, apakah meski sudah mendapatkan legalitas hubungan, suami istri bisa bermesraan di depan umum atau mengunggah momen mesra di media sosial? Mengenai hukum pasangan suami istri bermesraan di depan umum dan mempostingnya di media sosial, Buya Yahya memberikan penjelasan melalui Instagram bercentang biru @BuyaYahyaAlBahjah. Hukum suami istri bermesraan di depan umum.
Buya Yahya menjawab, jika ada suami istri yang selalu memposting kemesraan dirinya di sosial media ataupun depan umum, apakah diperbolehkan dalam Islam? Bagaimana hukumnya? Mari simak penjelasan Buya Yahya berikut ini. Hukum bermesraan di depan umum hukumnya makruh, selagi tidak menimbulkan aurat dan syahwat. Soalnya mencium istri di depan umum selagi tidak dengan irama syahwat, maka itu adalah makruh. Tapi jika cara menciumnya sudah lain, membangkitkan syahwat orang, hukumnya haram. Kemudian bermesraan dengan membuka aurat, jelas haram. Jadi sampai dikatakan dalam fikih itu, mencium istri dengan nada mencium itu, jadi menjadikan kewibawaan dalam agama itu hilang, sehingga kesaksiannya tidak bisa diterima lagi. Mencium kening wajar, tapi kalau sudah mencium seperti orang kafir dalam film, ada melihat film, kira-kira begitulah. Menurut para ulama, mencium istri di depan umum pada bibir membuat kesaksiannya tidak dapat diterima. Kedua, tampak mesra di sosial media, ekspos foto-foto, yang perlu dipahami adalah tampak mesranya. Bagaimanakah jika seorang perempuan pamer kecantikan? Memang itu martabat orang. Kalau mengenai ini, bab foto, selagi foto itu masih menutup aurat jika terlihat oleh orang lain. Kita melihat foto, melihat wajar, pengen tahu siapa fulan. Yang tidak boleh adalah mengamati, itu menjadi haram, ujarnya. Jadi ingat, kalau ada foto perempuan yang menutup auratnya, jika melihatnya dalam keadaan hajat ingin mengetahui siapa dia dan gambar siapa itu, boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah sampai derajat mengamati, lalu berandai-andai, itu musibah. Tapi seorang wanita mulia, jika wanita mulia sangat malu dirinya diperhatikan. Tingkat boleh pada wanita biasa saja, tapi jika tingkat mulia, tidak mau dirinya diperhatikan. Bagi wanita yang mengerti, tidak perlu pamer sebenarnya, sehingga wanita semakin menutup diri, menjaga pandangan dari orang, dirinya semakin mulia. Lalu bagaimana dengan keluarga? Boleh saja selagi masih wajar. Demikian penjelasan Buya Yahya, seperti tertera pada video Instagram. Saat ini, semua orang bebas dalam mengekspresikan di dunia maya melalui akun-akun media sosial yang mereka miliki. Setiap orang juga bebas untuk mengunggah foto-foto ataupun video-video koleksi pribadinya dalam akun tersebut. Akibatnya, semua unggahan di media sosial pun bisa dinikmati dan dilihat oleh semua orang yang mengikuti akun itu. Banyak pula yang tanpa merasa malu memamerkan kemesraan dengan pasangannya, baik itu pasangan yang belum menikah maupun pasangan yang telah menikah. Namun, tahukah Anda bahwa memamerkan kemesraan di depan umum menurut Islam itu tidak diperbolehkan? Bagi pasangan yang sudah menikah, bermesraan memanglah sesuatu yang dihalalkan. Namun, kita perlu ingat bahwa tidak semua yang halal boleh ditampakkan dan dipamerkan di depan banyak orang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar umatnya memiliki sifat malu. Bahkan beliau menyebut rasa malu adalah bagian dari iman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman itu ada 70 sekian cabang, dan rasa malu salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Ahmad 9361, Muslim 161, dan yang lainnya. Salah satu bagian dari rasa malu adalah tidak menampakkan perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan di depan umum. Dalam sebuah video, dai kondang Abu Basam Umar Mita LC mengatakan, bermesra-mesraan di depan umum itu tidak diperbolehkan. Hal itu disebabkan membuat orang jadi ingin berzina. Boleh nggak bermesra-mesraan? Nggak boleh. Pak mencium jidat istrinya di depan orang, cuman walaupun itu istrinya, loh itu istri sendiri Ustadz. Yang bilang istri tetangga itu siapa? Tetap nggak boleh.
karena Nabi itu tidak pernah memperlihatkan kemesraan di depan rumah, ucap Ustadz Abu Bassam Umar, mitra dalam sebuah video. Semua kemesraan itu di balik rumah, di balik pintu, mau apapun di balik pintu, silahkan. Tapi kalau di luar pintu nggak boleh. Kenapa? Untuk menjaga hati yang punya penyakit kotor, supaya tidak tertarik untuk melakukan zina gara-gara melihat pemandangan itu. Makanya tidak ada aturan detail yang mengatur hubungan laki-laki dan perempuan. Kecuali apa? Islam. Kenapa? Karena semangatnya Islam itu menutup rapat pintu perzinahan, lanjutnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memang tidak pernah memamerkan kemesraannya di depan umum, apalagi sampai mencium dan sebagainya. Namun saat ini banyak sekali orang atau selebgram memamerkan kemesraannya di dalam akun media sosialnya. Padahal ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Gambar kemesraan yang diunggah dalam media sosial bisa memicu syahwat orang lain yang melihatnya, terutama ketika terlihat bagian tubuh wanita. Laki yang jahat bisa saja memanfaatkannya untuk tindakan yang tidak benar. Gambar semacam ini juga dapat memicu orang untuk berbuat maksiat, dan siapapun yang mengajak seseorang kepada sebuah kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak kepada sebuah kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa setiap orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad 9160, Muslim 6980. Jika pasangan yang sudah menikah saja dilarang memamerkan kemesraan di depan umum, apalagi pasangan yang belum menikah, tentu hal tersebut sangat dilarang karena termasuk perbuatan zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Bagaimana dengan pendapat Anda?